Aksi massa di Simpang Taman Sari, Kota Bandung, Jawa Barat pada Jumat malam berujung pada pembakaran sejumlah fasilitas umum. Kerusuhan juga pernah terjadi di lokasi yang sama pada awal September 2025, menyusul aksi unjuk rasa di depan gedung DPR di Jawa Barat. Mengapa demo berujung ricuh berulang kali terjadi? Kami akan membahasnya bersama Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Bandung dengan Bapak Muradi. Pak Muradi, selamat petang. Selamat petang, Mas. Baik. Sehat selalu. Baik, terima kasih Pak Muradi. Pak Muradi, bahwa Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Setiawan menegaskan bahwa kerusuhan yang terjadi pada kemarin malam tidak ada kaitannya dengan buruh, tidak ada kaitannya dengan mahasiswa. Lalu siapa pelakunya dan apa motif dari kerusuhan itu? Kalau ngelihat polanya kan kalau kita cek 5-7 tahun yang lalu ya, ini kan juga pernah terjadi aksi buruh dan kemudian berujung kericuh, dan kericuannya kemudian kita membacanya 3 hal. Yang pertama, selalu dia pakai balaklava penutup muka, kemudian pakaiannya hitam-hitam. Ketiga juga kemudian mereka tidak ngeblend dengan masa yang lain. Artinya apa ngeblend begini? Kalau aksi September 2025 kemarin itu kan mix ya, ada kemarahan publik berkaitan dengan isu-isu berkaitan soal soal unjuk rasa yang Agustus 2025 kemarin. Jadi memang saya menangkapnya adalah ini adalah bagian dari pola penyusupan tanda kutip yang sifatnya kemudian terstruktur. Terstruktur kenapa? Karena memang mereka menangkap, mengelola dan membaca pola-pola gerakan itu. Karena begini, kalau unjuk rasa aksi mahasiswa beberapa kali mereka tidak terlalu bisa mengambil momen-momen tertentu. Tapi kalau aksi buruh dan aksi umum sepertinya beberapa kali di Bandung itu mereka kemudian mengambil dan memimpin untuk masa melakukan tindakan-tindakan anarki. Bahwa dari 125 kemudian jadi 25 orang yang tersangka, saya kira lebih banyak kemudian pertama ikut-ikutan, yang kedua adalah bagian dari yang sama sekali karena dinamika yang ada di lapangan. Sebagian kecilnya adalah mereka yang kemudian menjadi bagian dari kelompok Black T-shirt itu gitu, Mas. Oke, bahwa tadi Pak Muradi menyebutkan terduga pelaku yang mungkin berjumlah ratusan ya Pak Muradi, ini menggunakan penutup wajah atau balaklava dan juga tidak bercampur dengan massa buruh ataupun mahasiswa. Artinya segerombolan orang ini terafiliasi kepada kelompok anarko, betul demikian? Atau ada kelompok lain mungkin? Kalau ngelihat polanya sejak 10-15 tahun yang lalu, memang kelompok ini relatif punya pengikut ya. Katakanlah mereka kemudian tidak terbuka, dan kalaupun kita misalnya melihat sempat mungkin di 2018, 2019 kalau tidak salah, seingat saya masih Pak Tito Kapolri kemudian mengusut proses itu, dan kemudian ternyata ada banyak figur yang kemudian terlibat untuk kemudian memberikan pemahaman. Karena begini, Mas, mereka ini pintar ya, mereka pintar, dan banyak dari mereka adalah kemudian marah dengan situasi politik dan situasi kekinian yang ada hari ini. Jadi mereka akan melakukan upaya untuk anarki untuk hal yang bersifat anti negara. Dan saya kira ini yang penting buat dilihat oleh teman-teman di kepolisian dan juga teman-teman aparat keamanan. Karena ini dia hampir tidak terdeteksi. Jadi katakanlah kalau kita merujuk aksi terakhir di September 2025, mereka tidak kemudian terbongkar ya sindikasinya. Justru mereka menerapi sekali dan sebagainya. Saya kira itu yang perlu kemudian dilihat secara komprehensif, terutama untuk teman-teman intelijen keamanan maupun intelijen dari negara yang memang pada akhirnya memberikan stimulasi supaya mereka tidak lagi melakukan tindakan yang sifatnya merusak dan mengancam jiwa orang lain begitu. Oke, kemudian pertanyaannya bahwa sejumlah fasilitas betul sudah dirusak. Tadi Pak Muradi menyebutkan ini adalah bentuk kemarahan. Tapi pesan apa yang sesungguhnya ingin disampaikan oleh para pelaku kerusuhan, dan apakah ada yang, memotori ataupun mendalangi pergerakan ini? Kalau ngeliat polanya sempat di 2019 itu kan mereka kemudian mengecil ya, ada yang mengecil, mereka kemudian tidak terlalu besar. Kemudian di pasca Covid mereka membesar lagi 2023, dan pada akhirnya kemudian 2025 dan sekarang 2026. Kalau ditanya apakah motifnya mereka memang ingin kemudian membuat gaduh. Jadi kalau ditanya misalnya apakah mereka punya bacanya mungkin jauh lebih advance ya dibanding seusianya, karena sebagian besar adalah anak-anak siswa SMA kelas 3 gitu, kemudian dengan mahasiswa yang di awal-awal yang memang tidak tergabung dalam aktivis kemahasiswaan atau aktivis kampus. Jadi memang saya menangkapnya sebenarnya ini lebih kepada soal pesan bahwa mereka marah dengan situasi, dan buat mereka adalah pesan ini sampai ke publik dan juga ke negara bahwa situasi hari ini tidak baik-baik saja, dan dalam posisi tertentu misalnya mereka ingin eksis di antara kalau saya nyebutnya
mereka sedang kemudian berada dalam posisi mendayung di antara banyak situasi ya. Katakanlah ada buruh, mahasiswa, negara dan sebagainya, membuat mereka pada akhirnya tetap eksis. Nah, eksis itu yang saya kira menjadi titik tertinggi mereka. Buat mereka, perlawanan mereka bukan perlawanan untuk kemudian menghancurkan konteks negara, tapi mendowngrade negara dalam konteks yang lebih di mata mereka tidak lebih baik gitu loh, Mas. Untuk meredam peristiwa serupa kembali terulang, apakah pergerakan dari kelompok-kelompok seperti ini memang sulit untuk kemudian dihalangi oleh aparat kita atau seperti apa, Pak Muradi? Ya, kita ini evaluasi ya. Saya kira aparat kita kemudian sangat kuku lah ya. Jadi begitu rame berusaha untuk mencari setelah mulai sepi, tidak terlalu besar, kemudian akhirnya hilang sama sekali dan tidak dikawal benar. Saya membayangkan begini. Kemarin ketika kemudian terjadi misalnya katakanlah di Monas gitu, mungkin beda cerita ya. Nah, problemnya adalah memang ini betul-betul sudah tidak terdeteksi betul bahwa ada pergerakan itu, harusnya diantisipasi. Karena intel kami itu dia harus minimal 3 hari sebelumnya untuk melakukan report berkaitan dinamika tersebut. Apakah memang katakanlah nanti Dalmas itu melakukan misalnya katakanlah pengamanan yang jauh lebih intensif, jauh lebih banyak dan sebagainya. Antisipasi itu yang saya kira berulang. Tidak dilakukan secara masif ya, tidak terlalu efektif. Karena memandang bahwa FAF ini kelompok kecil dan dipandang sebagian besar oleh, saya mohon maaf mungkin saya juga tidak terlalu pas ya bahasanya, bahwa kemudian dipandang sebagai sebelah mata. Padahal saya bilang bahwa mereka ini pintar-pintar, anak-anak yang baru lulus lagi kelas 3 SMA, anak baru semester awal, dan mereka punya visi yang jauh lebih maju. Tapi pendekatan lebih pada narko begitu. Oke, bahwa Pak Muradi tadi sudah menggambarkan ciri-ciri termasuk juga tujuan, tetapi faktanya polisi kita sampai dengan saat ini belum menangkap para terduga pelaku. Apa sesungguhnya kesulitannya, Pak Muradi? Atau mungkin sudah begitu banyak kelompok-kelompok seperti ini khususnya di Bandung, Jawa Barat? Ini eksklusif, Mas. Jadi nggak semua orang bisa ya. Jadi eksklusif ini yang kemudian membuat mereka pada akhirnya jangan bayangkan mereka adalah orang-orang yang kemudian punya tato, punya anting gitu ya, atau misalnya mereka kemudian famous person gitu di kampus maupun di sekolah gitu. Mereka adalah orang biasa, anak mahasiswa siswa dan mahasiswa biasa yang memang tidak terdeteksi oleh kita. Ini yang saya kira penting buat kita untuk kemudian secara perlahan untuk bisa mengamati betul, karena gini, kalau dibiarkan target mereka adalah mendowngrade negara, mendowngrade society. Ini yang saya kira juga penting. Karena sampai hari ini saya berkali-kali bicara, misalnya dulu sempat isunya ada petinggi dari FAF itu ya, itu ditangkap, ternyata enggak juga, mereka tetap berkara karena figur buat mereka adalah tidak utama. Yang buat utama mereka adalah bukan figur tapi nilai. Nah, nilai terkait dengan bahwa downgrade negara dan sebagainya itu menjadi penting buat mereka. Jadi katakan saya misalnya dianggap petinggi gitu ya, saya diproses atau digarap oleh aparat keamanan, maka saya hilang. Saya akan menghilang akses ke mereka. Makanya mereka tertumbuh. Ini yang saya kira penting buat dilihat secara matang. Karena kalau tidak, saya khawatir bukan cuma di Bandung dan Malang, Surabaya yang basis mereka, bahkan Jogja ya. Tapi juga mungkin misalkan masuk ke wilayah-wilayah yang jauh lebih strategis. Ini yang saya kira kalau kita belajar berkaitan dengan beberapa aksi narko di banyak negara, di Jepang, kemudian di Amerika Serikat dan Eropa, itu mereka menyasar yang jauh lebih strategis begitu, Mas. Baik, tentu ini menjadi pekerjaan rumah untuk polisi agar peristiwa serupa tidak kembali terulang di seluruh wilayah tanah air. Terima kasih Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Bapak Muradi, telah bergabung di Kompas Petang.